Pemirsa masih di IDX Succession Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Liza C. Suryanata, Senior Technical Analyst PT Hendam Putira Sekuritas. Dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi dan bergabung bersama kami di telepon interaktif di 021391 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Ibu Liza, kita lanjutkan kembali sebelum melihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Kita akan coba singgung untuk sektor komoditas terlebih dahulu, terutama untuk pertambangan batu bara. Sahamnya mengalami pelemahan yang cukup dalam di pekan lalu, Bu, perdagangan Jumat, dan hari ini beberapa juga masih melanjutkan pelemahan. Harga komoditasnya ini lebih cenderung liar dengan mengalami penguatan dan koreksi yang cukup dalam, dan ini tampaknya memberikan dampak yang signifikan terhadap pergerakan sahamnya. Bagaimana Hendam Putira Sekuritas rekomendasinya terhadap saham-saham pertambangan batu bara ini? Apakah masih dalam posisi yang sama meskipun dari sisi harga komoditasnya naik turunnya cukup signifikan, Ibu Liza? Ya, oke. Dari sentimen harga batu baranya sendiri sebenarnya harga memang turun cukup dalam dari high-nya sekitar 433-an sampai saat ini berada di posisi 406. Memang daerah dekat 440 itu adalah area resistance ya, yang mana masih membuat batu bara ini bertahan di tren naiknya gitu. Kalau misalkan kita antisipasi akan melemahnya harga batu bara lebih lanjut, maka ini akan di-trigger kalau misalkan harga ditutup di bawah 400, Ya. 401 deh, 400 ke bawah sudah akan kelihatan kalau batu bara akan kembali menuju ke support 380 lagi ya, atau even lower ke sekitar 370-an. Nah, jadi di satu sisi juga harga saham-saham emiten batu baranya yang tadinya memang sudah mengalami penguatan, sempat mencapai peak-nya di bulan Juni itu, sekarang masih dalam relatif masa konsolidasi ya. Jadi memang di masalah demand dan supply batu bara ini di dunia ini seperti tarik ulur gitu ya. Jadi ketika banyak hal dimulai ketika negara-negara maju, UK, Eropa dan Amerika itu mau menggalakkan energi terbarukan, tetapi kemudian mereka menyadari bahwa biaya R&D dan instalasinya itu cukup mahal dan lama, sementara mereka berkejaran dengan kebutuhan energi di dalam negeri mereka sendiri sampai akhirnya terjadi krisis energi. Nah, di satu sisi juga ada gangguan pasokan dari akibat perang Rusia Ukraina itu ya. Jadi mau nggak mau yang tadinya batu bara banyak negara itu sudah berjanji untuk perlahan-lahan meninggalkan PLTU batu bara, akhirnya mereka berpikir ulang untuk kembali menggunakannya gitu. Ya. Nah, di satu sisi jadi harga ini karena supply chain disruption ya, harga masih tetap tinggi dan sepertinya tren penguatan harga coal ini akan berlangsung cukup dalam beberapa lama, belum kita melihat akan tanda-tandanya untuk berakhirnya penggunaan batu bara dalam waktu dekat. So kita sih merasa cukup confident bahwa batu bara masih akan bergerak di sekitar angka di atas 370. Baik. Sementara untuk para emitennya yang mungkin yang bisa kita lihat adalah yang paling banyak muatan ekspornya ya, adalah ITMG. Nah, kalau untuk kita bicara emitennya ITMG, so far tren naiknya masih cukup terjaga, Mas David, karena begitu dia menyentuh level low 32.000, 32.200 itu otomatis terjadi rebound. Kenapa? Karena kebetulan memang juga ada support beberapa moving average di situ, ya. Kemudian juga dari price movement atau support jangka panjangnya harus diakui ITMG itu punya support yang lumayan kuat, mungkin di sekitar 31.500 gitu. So, kalaupun harga harus jatuh ke 31.500 ini belum mengganggu tren naik jangka menengahnya. Anyway, untuk potensi kenaikan, kalau misalkan ITMG bisa ditutup di atas 34.450, maka berpotensi akan jalan terus ke 36.000 ataupun 37.000. Nah, itu untuk
untuk tipsnya, dan kemudian juga kebetulan penutupan hari ini juga not bad untuk ITMG ya. Jadi kembali membuka peluang untuk posisi buy pada ITMG walaupun volumenya harus diakui hari ini agak kecil ya. Baik. Mudah-mudahan besok bertambah. Review dari sektor pertambangan batubara dan juga ITMG tampaknya lebih direkomendasikan dengan support dan resisten tadi juga disampaikan dengan posisi penutupan cukup baik di sesi kedua hari ini menguat di 0,08% di 33.025 di mana saham-saham pertambangan batubara lainnya dominan bergerak di zona merah. Ibu Liza, menarik, kita akan coba lihat juga saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan termasuk saham-saham berbasis CPO, apakah masuk juga ke dalam rekomendasi Anda untuk perdagangan esok hari. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa, empat saham yang direkomendasikan dari properti ada CTRA, direkomendasikan buy, kemudian dari sektor lainnya ada Medco, dan ternyata dari saham berbasis CPO ada LSIP dan AALI juga direkomendasikan buy. Kedua saham ini hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan secara sisi sentimen. Pungutan ekspor sawit ini gratis atau 0 rupiah sampai dengan 31 Agustus 2022. Langsung saja kita akan coba ulas rekomendasi untuk saham-saham berbasis CPO, Ibu Liza, untuk LSIP dan AALI. Ya, oke. Memang saham emiten CPO ini sudah lama tertekankan ya, dan tanpa adanya sentimen positif yang mendukung. Nah, baru setelah kira-kira minggu lalu ketika diumumkannya surplus trade balance itu yang ditopang oleh peningkatan ekspor CPO ketika baru dibuka tuh keran ekspornya minggu lalu. Nah, langsung jor-joran nih ya produksinya. Nah, otomatis ini kemudian juga hari ini Ibu Sri Mulyani membebaskan pajak ekspor untuk CPO, otomatis para emiten ini akan bisa langsung produksi dengan lebih semangat gitu. Nah, ini diharapkan bahwa akan sangat membantu sekali untuk revenue-nya di second half ya, atau di third quarter saat ini. Jadi mulai terproyeksi perbaikan kinerja. Nah, oleh karena itu saham-sahamnya mulai rebound dengan LSIP. Nah, LSIP hari ini volume cukup tinggi, setidaknya dari rata 20 hari. Harga juga breakout ke atas MA10 dan 20. Dengan closing hari ini di 1185, maka boleh kita buy dengan average up di atas 1205 ya. Target terdekatnya adalah di angka 1270 atau 1300. Nah, kemudian AALI juga sama, lagi berusaha bottoming nih di sekitar angka bulat 9.000 ya, bisa jadi support psikologis juga. Dengan penutupan hari ini di 9.400, setidaknya dia sudah berada di atas MA10. Besok kita average up AALI kalau dia sudah bisa berada di atas 9525 dengan target terdekat ada di angka bulat 10.000. Demikian Mas David. Baik, dua saham pilihan ini untuk saham-saham berbasis CPO, Ibu Liza. Ada AALI dan LSIP yang hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan. Sementara CTRA dan Medco juga Anda rekomendasikan. Singkat saja Bu, sebelum jeda Ibu Liza. Ya. Oke, CTRA dengan penutupan hari ini di 945 kalau nggak salah ya. 860, oke. Tambah bagus. Berarti ini sudah breakout MA10 dan 20-nya, volume juga cenderung ya ada lebih tinggi daripada 20 hari. Membuka peluang untuk CTRA menuju angka 900 sampai atau 930 ya. Saham sektor properti juga sama sensitifnya dengan perbankan. Nah, tapi ini kebetulan dapat angin yang bagus dari breakoutnya harga ya. Kemudian Medco juga harga sudah cukup tertekan. Dilihat mungkin dari tren tren harga crude oil-nya juga nih. Selama beberapa pekan terakhir trennya turun aja dari 123 sampai ke bawah 100. Sekarang sudah berada di sekitar 92-an. We believe itu masih akan jadi support buat harga crude oil. Jadi crude oil belum akan hancur begitu ya. Dan juga karena harganya masih tetap akan menguat karena OPEC itu masih gagal untuk mengucurkan simpanan stok crude oilnya. Jadi Medco saat ini di harga 540 kita pikir sudah ada di area bottomnya. Dari sisi RSI-nya juga mendukung, sudah matang oversold, so menarik sekali untuk spekulatif buy.
Average up atau tambah beli sebaiknya dilakukan di atas 570. Kita berharap Medco bisa mencapai target awal di sekitar 600 atau TP2 di sekitar 620-an. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ibu Liza, kita masih punya satu segmen, pertanyaan sudah banyak yang masuk. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Bu Liza, waktu kita cukup terbatas, Bu. Beberapa pertanyaan yang masuk sudah cukup banyak. Kita ke Antam terlebih dahulu, Bu Liza. Ada 3 penanya ini. Yang pertama ada Guntur dari Incheon, Korea Selatan. Ini Antam sudah punya di 2000. Apakah sekarang waktunya untuk beli lagi? Kemudian Antam juga ditanyakan Bapak Andrew di Tangerang Selatan. Sampai dengan akhir tahun, bagaimana peluangnya? Dan selanjutnya, Antam juga ditanyakan dari Bapak Aldo, cukup jauh dari Nusa Tenggara Timur, NTT. Sudah ambil posisi di 17.15, Ibu Liza. Mau baru masuk, Bu, proyeksi sampai dengan akhir tahun, kemudian apakah dengan penguatan hari ini sudah boleh direkomendasikan untuk masuk kembali? Analisis Anda untuk Antam. Oke. Kalau dari teknikalnya, Antam sekitar harga 1.500 ini merupakan target turunnya, ya. Jadi memang sudah sekitar 2 bulan ini turun terus. Kemarin berusaha naik ke atas MA10, tapi masih gagal di 17.55. Oke, sekarang rasa-rasanya dengan adanya RSI positive divergence area 1560 sampai 1.500 bolehlah untuk average down atau kalau yang baru mau masuk, ya. Tapi target jangka pendek kita nggak bisa berharap terlalu banyak dulu, at least sampai harga 1.700. 2 hari yang lalu ada gap di 1640. Nah, itu juga bisa diperhatikan ya, kalau takutnya kalau gap itu juga bisa dianggap sebagai resisten. Tapi kalau bisa naik ke atas 1.700 itu good sign, karena Antam akan berpeluang masih naik lagi menuju 1.800. Yang tadi Pak Guntur yang modalnya di sekitar 2.000 itu kayaknya harus menunggu cukup sabar, Pak. Karena tahapannya setelah 1.800 baru bisa naik ke 2.000 dan 2.150 and then baru 2.300. Averaging down direkomendasikan tidak, Ibu Liza? Kenapa? Averaging down direkomendasikan tidak? Averaging down boleh di sekitar 1.500 sampai 1560. Soalnya saya juga melihat tren dari harga nikelnya. Mudah-mudahan kita bisa berharap kemarin dia menyentuh low di 17.500 itu sudah bottomnya. Gitu. Oke, baik. Harga nikel kan memang udah turun cukup sadis dari 42.500 sampai kemarin low-nya sekitar 17.600-an ya. So I believe itu sudah menarik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Waktu kita semakin terbatas, Ibu Liza. Bapak Mahmudin Sregar, ICBP, langsung support dari resistennya. Sudah ambil posisi di 8450, Bu. ICBP? Ya. Oke. Dengan closing hari ini di 9.500. 9.50 bukan? Ya. 9.500. Oh, oke. Trennya masih bagus, Pak. Bapak masih boleh hold, tapi tolong perhatikan level previous high kemarin 9625. Itu bisa ditembus nggak? Kalau bisa tembus, maka Bapak boleh let your profit run dengan target berikutnya di 10.000 or 10.300. Tapi Bapak hati-hati dengan area supportnya 9150. Kalau closing di bawah itu, maka mulai kurangi posisi secara bertahap. Baik. Selanjutnya Bapak Chandra Gunawan, Surabaya, Adaro di 2770, Bu. Penutupan hari ini 2790. Oke, 2790 masih belum melewati resisten kritikal yang saya minta, yaitu di sekitar angka 2880. Ini masih spekulatif buy. Kalau misalkan Bapak masih ada amunisi, nanti tambah belinya di atas 2880 aja ya. Dengan targetnya kemudian ada di angka 3.000 sampai 3.100. Nah, supportnya harap dijaga, Pak. Mudah-mudahan Adaro tidak closing di bawah 2660. Gosco di 197, singkat saja Ibu, dari CPO hari ini menguat di 8,33%. Oke, Gosco tampaknya sudah breakout resisten, jadi targetnya selain 151, kemudian next-nya adalah 166. Support di 135. Oke. Baik, untuk Gosco dari Bapak Santoso di Kediri. Tampaknya mengakhiri kebersamaan kita, Ibu Liza. Waktu kita sangat terbatas, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lain dan kami mohon maaf, dan Anda bisa bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di Perdagangan Esok Hari. Ibu Liza, terima kasih. Sehat selalu, Bu.
Ya, sama-sama Mas David, thank Baik, you. terima kasih ada Ibu Liza C. Suryanata, Senior Teknikal Analis PT Enam Putih Raya Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja petugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.